Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana sadiqa rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an farijan amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati man rahimakumullah, mangga untuk di like, di subscribe, di komen dan share konten kali ini, konten saya yang kali ini dan konten-konten saya yang sebelumnya. Ikhwati man rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat, sehingga kita dapat berkumpul dan juga kita dapat bercengkrama dengan anggota keluarga kita, baik dengan istri kita, dengan kakak kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Itu semuanya ditopang dengan adanya kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kenikmatan sehat pada kita, atau Allah memberikan penyakit yang sangat berat kepada kita, tidak mungkin rasanya kita ini bisa bercanda dengan anggota keluarga kita. Bisa saja kita ini berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Ketika kita ini ditimpa dengan penyakit yang sangat berat, tapi komunikasinya kita dengan anggota keluarga kita itu bisa jadi komunikasinya tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa jadi kita ini berkomunikasi dengan tiduran, tidak bisa dengan duduk dan sebagainya. Kita tidak bisa mengantar anak kita ke sekolah, misalkan bagi mereka yang sudah terbiasa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Tapi ketika ditimpa dengan penyakit yang sangat berat, rasanya tidak mungkin kita dapat mengantar anak-anak kita ke sekolah. Oleh karena kita ini diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesempatan untuk bercengkrama dengan anggota keluarga kita. Kita dapat mengantarkan anak-anak kita ke sekolah, dan juga kita dapat melakukan aktivitas dalam rangka untuk mencari nafkah, di mana nafkah itu untuk diperuntukkan bagi kita masing-masing, diri kita masing-masing, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau misalnya Allah memberikan penyakit yang berat itu tadi, tidak mungkin kita bisa mencari nafkah. Oleh karena kita ini masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih bisa mencari nafkah, baik nafkahnya itu untuk diri pribadi kita masing-masing maupun untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Nah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan iman dan Islam selain nikmat sehat itu tadi. Oleh karena Allah memberikan kenikmatan iman dan Islam, ditopang dengan adanya kenikmatan sehat, maka seluruh aktivitas kita yang dapat kita lakukan, oleh karena kita diberikan kenikmatan sehat yang menopang kita untuk melakukan aktivitas kita, ditambah lagi dengan adanya kenikmatan iman dan Islam, maka semua aktivitas kita yang kita lakukan itu dalam rangka yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya termasuk kita sekalian,
hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, jika pada konten-konten saya sebelumnya itu telah dijelaskan mengenai kiat seorang perempuan muslimah apabila sudah memiliki keinginan untuk menikah dan mencari calon suami, hendaknya perempuan muslimah ini mencari calon suami itu berasal dari laki-laki yang memahami ilmu agama yang luas. Selain memahami ilmu agama yang sangat luas itu, hal itu juga ditopang juga dengan adanya akhlakul karimah. Ya. Ditopang dengan adanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ya, selain mereka memiliki pemahaman ilmu agama yang luas itu tadi. Dan juga selain itu, di dalam diri mereka juga ditanamkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup ya mereka memiliki pemahaman agama yang luas, dan juga tidak cukup mereka memiliki akhlakul karimah, dan hal itu hendaknya juga ditanamkan pada diri mereka rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua, selain mereka itu memiliki pemahaman agama yang luas dan juga berakhlakul karimah, dan juga dia ini memiliki ketakwaan yang menancap dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lelaki yang kita cari ini, yang nantinya akan dijadikan calon suami kita ini, adalah lelaki yang bukan dari golongannya orang-orang yang fasik. Ya, bukan golongan orang-orang yang fasik, atau golongan orang-orang yang hendak keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan pada konten-konten saya sebelumnya. Ya. Karena kalau misalnya kita ini menikah dengan orang yang fasik, berarti kita ini sudah berani memutuskan tali satu rahmi ya dengan anggota tali kekeluargaan, ya, memutuskan tali kekeluargaan. Ya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang fasik, maka berarti ia telah memutuskan tali silaturahmi dan tali kekeluargaannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ini diperkuat dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah pernah berpesan kepada semua kaum wanita muslimah bahwa laki-laki yang selalu berbuat dosa maka tidaklah patut untuk dijadikan sebagai suami. Ini yang sudah dijelaskan alasannya pada konten saya sebelumnya. Lalu yang poin yang ketiga, itu lelaki itu memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk menikah bila sudah menemukan wanita yang pantas untuk dipinang. Yang keempat, hendaknya laki-laki yang kita pilih itu dia senantiasa mempercepat akad nikah, ya, dan tidak menggantungkannya untuk jangka waktu yang lama hingga ada kemungkinan akan menyurutkan keinginan menikah dan membatalkan pinangan. Nah, itu yang poin keempat. Poin yang kelima, tidak suka berkhalat dengan wanita yang dipinang. Yang keenam, hanya berkunjung dan masuk ke rumah wanita yang akan dipinang dengan disertai mahramnya. Yang ketujuh, tidak melakukan pembicaraan batil dan sia-sia saat berkunjung. Ini poin-poin yang telah saya jelaskan kemarin. Ya. Poin ke-8, tidak menyeringkan diri untuk datang ke rumah wanita yang sudah dipinang. Ya. Yang ke-9, tidak mencuri pandangan yang dapat membuka pintu-pintu syahwat. Ya. Yang ke-10, tidak mengambil pinangan orang lain. Ya. Yang ke-11, sehat secara jasmani dan juga rohani. Ke-12, tidak boleh berlebih-lebih dalam berpakaian dan berbicara. Ya. Dan berbicara hendaknya itu yang sederhana saja. Yang ke-13, memiliki sifat tawadhu, yaitu bukan golongan laki-laki yang sok atau sombong. Yang ke-14, selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ke-15, ini adalah konten yang saya akan jelaskan. Yang ke-15 adalah hendaknya laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita ini, ya, adalah laki-laki yang solih dan juga laki-laki yang senantiasa menghormati kedua orang tuanya dan juga menghormati kedua orang tua kita.
Ikhwatu iman rahimakumullah, banyak terjadi di saat ini, dan itu secara fakta. Ketika kita ini sudah memilih seorang laki-laki yang dijadikan sebagai suami kita, banyak di antara mereka yang sudah menjadi suami mereka itu tidak menghormati orang tuanya, ya, orang tua dari suaminya, dan menghormati orang tua daripada istrinya. Padahal orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita, dengan susah payahnya melahirkan kita. Lalu mereka mendidik kita agar kita ini menjadi orang-orang yang sukses, baik sukses dunia maupun di akhirat, dengan segala jerih payahnya, dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami ketika mereka mendidik kita dan mengarahkan kita agar kita menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya. Tapi setelah menjadi orang, ya, sukses, ya, mereka banyak yang tidak menghormati orang tuanya, apalagi orang tua orang lain, ya, termasuk orang tua daripada istri nanti. Nah, maka kalau misalnya kita ini menjadikan calon suami dari laki-laki yang semacam ini, maka dikhawatirkan nantinya akan menjadi batu loncatan, ya, timbulnya suatu permasalahan di dalam rumah tangga nanti. Ya, ketika ada seorang laki-laki yang dijadikan jadi seorang suami kita, lalu akibat suami kitanya ini tidak menghormati orang tua kita dan menghargai orang tua kita, maka bisa jadi istri ini tidak terima dan akhirnya terjadilah perpecahan atau pertengkaran di antara satu sama lain. Begitu juga dengan istri, hendaknya juga istri juga menghormati dan menghargai, ya, orang tua daripada seorang laki-laki itu, sehingga ada kesinkronisasian antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Ya. Itu yang nanti diharapkan oleh kita sekalian. Jadi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu, hendaklah pilih seorang laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini adalah seorang laki-laki yang pandai, ya, menghargai orang tuanya dan menghargai orang tua kita, ya, orang tua daripada perempuan, daripada muslimah itu. Nantinya akan terwujud saling menghargai satu sama lain, dan akibat dari menghargai satu sama lain ini nantinya akan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, selain menghargai kedua orang tuanya dan menghargai kedua orang tua kita, hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang untuk dijadikan sebagai calon suami kita ini adalah seorang laki-laki yang rajin bekerja dan rajin berusaha. Dia tidak malas, ya. Sekali lagi, dia tidak malas berpangku tangan untuk mencari nafkah untuk pribadi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Ya, selain laki-laki ini mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki itu, maka laki-laki juga dikenai taklif beban hukum untuk menjadi seorang imam, ya, dalam mengarahkan keluarganya nanti. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga, mengarahkan keluarganya nanti kemana? Mengarahkan keluarganya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah peran pentingnya bagi seorang calon suami, ya, untuk memberikan nafkah yang halal kepada istrinya dan anggota keluarganya yang lain dengan cara bekerja dan berusaha itu tadi. Selain dia ini bekerja dan berusaha, dia juga rajin, ya, mendidik anak dan istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membina mereka atau istri dan anak-anak mereka dengan pengetahuan agama yang sangat luas, dan juga dibekali dengan adanya perasaan ketakwaan, bukan perasaan, jadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak istri kita ini
atau mereka didik untuk menjadi istri-istri yang solehah dan anak-anak yang solehah juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab ya, terhadap istrinya dan anak-anaknya. Ya. Akibat adanya perasaan tanggung jawab yang sangat luar biasa yang tertanam pada diri para suami itu, nantinya akan mendorong para suami itu untuk giat untuk bekerja untuk mencari nafkah. Ya. Dan nafkah dari hasil nafkahnya yang dia hasilkan itu bisa dinafkahkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, yaitu orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka itu adalah anak dan istri-istri mereka yang harus dinafkahi. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kalau mereka ini ya, mempunyai suatu permasalahan yang membelit mereka, ya, itu mempunyai rasa optimis. Sekali lagi, mereka mempunyai rasa optimis bahwa permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi ini adalah merupakan suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka ini ya, mempunyai pribadi-pribadi yang sabar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ujian-ujian itu tadi. Akibat kesabaran yang mereka tanamkan pada diri mereka ketika mereka itu dililit dengan berbagai macam masalah, ya, mereka tuh berusaha untuk mencari solusi-solusi untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita, kalau misalnya mereka ini ya, dililit dengan berbagai macam permasalahan, banyak yang bersifat pesimis. Dan jelas hal itu telah dilarang dalam Islam. Islam telah mendorong umatnya, kalau misalnya umatnya itu menghadapi berbagai macam permasalahan, hendaknya mereka ini memiliki sifat yang optimis ya, dengan dibarengi dengan kesabaran ya. Optimis apa? Optimis bahwa mereka pun akan mampu keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, termasuk di dalamnya adalah permasalahan, misalkan permasalahan kesulitan mencari kerja untuk menafkahi diri mereka sendiri maupun untuk istri mereka. Pasti ada jalan keluarnya seperti apa. Kalau misalnya mereka ini ya kesulitan untuk mencari kerja seperti sekarang ini, sangat susah untuk mencari kerja, mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya bisa untuk berdagang misalkan, atau bisa berusaha yang lainnya untuk bisa menafkahi anggota keluarga kita. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka carilah ya, laki-laki yang dijadikan sebagai calon suami kita ini ya, ini adalah merupakan laki-laki yang senantiasa menghormati keluarganya. Menghormati keluarganya itu menghormati ibu dan bapaknya sendiri dan menghormati ibu bapak kita ya, dan perempuan ini. Dan juga hendaknya kita mencari laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini adalah merupakan mencari seorang laki-laki yang rajin berusaha untuk mencari nafkah ya. Karena kedudukan mencari nafkah itu seperti apa yang telah saya jelaskan ya di dalam konten yang saya share di YouTube ini, atau nanti saya akan jelaskan di kemudian hari ya, bahwa kedudukan mencari nafkah itu adalah kedudukannya adalah fardu ain terhadap laki-laki yang mempunyai kewajiban, baik kewajibannya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita tidak melakukannya, maka kita ini termasuk golongan orang-orang yang berdosa. Maka hendaknya kita tidak boleh bermalas-malas bagi seorang laki-laki yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri maupun untuk menafkahi anggota keluarganya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan yang poin terakhir, nah ini adalah merupakan poin yang paling final. Yang paling terakhir adalah hendaknya kita ini mencari seorang laki-laki yang dijadikan calon suami kita ini kalau misalnya mereka berjanji itu tidak dengan menggunakan kata andai-andai ya, atau sesuatu yang muluk-muluk yang janjinya tuh tinggi lah. Misalkan kalau misalnya kita menikah nanti kita bisa beli pesawat misalkan, atau bisa beli gunung misalkan. Wah, itu kan suatu obrolan janji yang sangat muluk-muluk. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita melihat ada laki-laki yang seperti ini, hendaknya kita memperhatikan tuh apakah benar-benar
laki-laki itu berjanji seperti itu benar-benar memegang janjinya atau tidak. Biasanya orang-orang yang seperti ini yang dengan mengobrol janji yang muluk-muluk itu hanya sebatas ucapan saja. Maka bagi seorang perempuan muslimah, ya, ketika kebetulan kita ini memilih calon suami yang sudah berada di depan kita, ternyata ya suami kita ini senang mengobrol janji yang muluk-muluk, hendaknya kita perhatikan terlebih dahulu. Dan setelah kita perhatikan, kita nasihati mereka, ya, kita nasihati mereka jangan sampai mengobrol janji yang serba muluk. Karena itu nanti dikhawatirkan kita tidak bisa menepati janji tersebut. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan bagi kita sekalian, bagi kita yang akan menikah nanti, ya, bagi kita yang akan menikah nanti, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita lanjutkan nanti di konten berikutnya, ya. Di konten berikutnya kita akan bahas mengenai adab meminang. Nah, tadi adalah kiat seorang laki-laki, ya, untuk memilih seorang istri yang solihah, dan juga dibahas mengenai kiat seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang dijadikan calon suaminya agar terbentuk keluarga sakinah dan mawadah warahmah. Dan insya Allah di konten berikutnya kita akan membahas mengenai adab meminang itu seperti apa dalam hukum syariah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.